Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sampai pada materi yang terakhir. Pada kesempatan ini akan kita bahas tentang penyusunan laporan hasil penelitian tindakan kelas. Diharapkan nantinya setelah Bapak Ibu melaksanakan siklus, Bapak Ibu mengolah data dan Bapak Ibu pada akhirnya dapat menyusun laporan hasil penelitian tindakan kelas. Kita bicara tentang laporan penelitian tindakan kelas, yang kita rujuk atau pedomani adalah buku 4 dan buku 5. Buku 4 itu adalah pedoman PKB dan angka kreditnya, sedangkan buku 5 adalah pedoman penilaian kegiatan PKB. Jadi untuk aturan PTK kita gunakan rujukan kedua buku ini. Kita langsung masuk pada penulisan laporan hasil PTK, di mana laporan hasil PTK itu memiliki 3 komponen, yaitu bagian pendahuluan, bagian inti, dan bagian penunjang. Kita mulai bahas dari yang pertama, itu adalah bagian pendahuluan. Apa saja yang termuat dalam bagian pendahuluan? Itu mulai dari halaman judul, kemudian lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak. Untuk halaman judul pada umumnya ditulis ada logo, ada judul, kemudian logo lembaga, kemudian identitas Bapak Ibu penulis dan tempat tugas. Kemudian lembar pengesahan ini sebagai pernyataan keaslian bahwa PTK ini adalah memang benar karya Bapak Ibu. Kata pengantar ini ucapan terima kasih dan seterusnya. Kemudian daftar isi, daftar halaman. Kita masuk pada daftar tabel, gambar, dan lampiran. Jadi untuk daftar ini berisi nomor daftar, nama daftar, dan halaman. Maksudnya nomor, jika tabel berarti nomor tabel keberapa, namanya itu adalah keterangan dari isi tabel, sedangkan halaman terletak di halaman berapa. Jadi ini akan artinya yang tercakup di daftar tabel, gambar, dan daftar lampiran. Contohnya di sini untuk tabel, Bapak Ibu, tabel maupun gambar itu penomorannya itu sesuaikan terletak di bab berapa. Contoh tabel 3.1 itu artinya tabel tersebut berada di bab 3, dan untuk notasi 1 itu artinya adalah tabel pertama pada bab 3. Silakan keterangannya lengkapi. Penulisannya itu adalah rata kiri. Untuk keterangan tabel dituliskan di atas tabel. Sedangkan untuk gambar itu keterangannya adalah pada bagian bawah gambar. Berikan nomornya sama seperti tabel, penomoran pada tabel itu sesuaikan dengan di bab berapa posisinya. Kalau seperti di sini contoh gambar 3.2 berarti berada di bab 3 dan ini menjadi gambar kedua di bab 3 tersebut. Keterangannya tuliskan di bawah dan penulisannya di rata tengah. Oke. Setelah daftar tabel, gambar, dan daftar lampiran, kita lihat pada bagian abstrak. Apa sih sebenarnya yang harus termuat di dalam abstrak? Jangan lupa aturan penulisannya itu adalah terdiri dari 150 sampai 250 kata, ditulis dalam spasi 1. Paling tidak dalam abstrak itu menerangkan tentang permasalahan penelitian, kemudian tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan hasil penelitian. Abstrak lengkapi dengan kata kunci Bapak Ibu. Jadi silakan berupa kata atau frase kata 3 sampai 5 sesuai dengan yang muncul di rumusan judul. Oke, kita masuk pada komponen yang berikutnya adalah bagian isi. Bagian isi ini adalah
bab-bab dari laporan PTK Bapak Ibu. Mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5. Jadi penamaan bab dalam laporan PTK, bab 1 itu adalah pendahuluan, bab 2 itu adalah kajian atau tinjauan pustaka, bab 3 itu adalah metode penelitian, bab 4 tolong diperhatikan. Jadi penamaan bab 4 untuk laporan PTK adalah hasil-hasil dan diskusi hasil penelitian. Untuk bab 5 itu pada umumnya adalah simpulan dan saran. Jadi ini untuk bagian isi, kita lihat dari yang pertama itu bab 1 pendahuluan. Apa saja subbab yang mesti dicantumkan di sana adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan masalah penelitian. Jadi silakan untuk bab 1 pendahuluan ini, karena Bapak Ibu sebelumnya sudah menyusun proposal, jadi silakan bagian pendahuluan di proposal masukkan pada bab 1 pendahuluan di sini. Hanya silakan kembali sempurnakan narasinya, dan mungkin ada yang masih terlewati, silakan sempurnakan masuk menjadi bab 1 pendahuluan dari laporan PTK Bapak Ibu, ya. Bab kedua itu adalah bab kajian atau tinjauan pustaka. Apa saja subbab-subbabnya? Itu adalah kajian teori, itu terkait dengan variabel masalah dan variabel tindakan. Kemudian penelitian lain yang relevan, kemudian kerangka berpikir dan hipotesis tindakan. Ini silakan lihat di apa yang sudah Bapak Ibu tulis dan tuangkan di proposal di bagian kajian tinjauan pustaka, masukkan pada bagian ini. Lagi-lagi saya ingatkan, silakan sempurnakan narasi atau deskripsi kalimatnya. Bab ketiga itu adalah metode penelitian. Ini juga sama, Bapak Ibu bisa ambil dari proposal yang sudah Bapak Ibu buat, masukkan pada bagian ini. Hanya ada yang perlu dilengkapi, disempurnakan. Kita lihat dari setting penelitian itu tetap sama. Silakan gunakan yang sudah ada di proposal. Untuk prosedur penelitian ya, ini tolong dilengkapi karena pada proposal kita masih merencanakan hanya satu siklus. Ya, siklus kedua belum kita sebutkan bagaimana perencanaannya. Jadi untuk di laporan di bab 3 ini pada prosedur penelitian, perencanaan tindakan, ya, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi itu dituliskan secara lengkap sesuai dengan berapa siklus yang sudah dilakukan dalam PTK Bapak Ibu. Kemudian teknik dan alat pengumpulan data itu sama, ambil dari proposal. Analisis data, indikator kinerja juga sama sesuai dengan apa yang sudah tertuang di proposal, hanya lagi-lagi silakan disempurnakan. Untuk bab keempat ya, bab 4 hasil-hasil dan diskusi hasil penelitian. Tolong cermati di sini untuk penamaan bab 4 ya. Ini berbeda dengan penelitian yang lain untuk istilah penamaan babnya di sini. Jadi apa yang termuat di bab 4? Subbab yang pertama itu adalah hasil deskripsi kondisi awal atau prasiklus sebelum dilakukan tindakan. Kemudian hasil deskripsi siklus 1, hasil deskripsi siklus 2. Jika memang hanya dilakukan dalam 2 siklus, berarti langsung subbab berikutnya adalah diskusi hasil penelitian. Kita lihat mulai dari yang pertama, apa yang mesti dituangkan dalam subbab yang pertama itu adalah hasil deskripsi kondisi awal atau prasiklus. Jadi silakan Bapak Ibu ceritakan, narasikan bagaimana kondisi awal di kelas sebelum dilakukannya PTK, sebelum dilaksanakan tindakan. Ya, tampilkan data tentang hasil belajar, tampilkan data tentang aktivitas belajar, atau tampilkan data tentang minat dan motivasi belajar peserta didik kita. Ya, ceritakan secara lengkap dan real pada bagian subbab yang pertama. Kemudian subbab yang berikutnya itu adalah hasil deskripsi siklus 1. Bagaimana menjabarkan hasil deskripsi siklus 1 ya? Silakan bisa Bapak Ibu lihat ya. Jadi di sini deskripsikan hasil pelaksanaan siklus 1, jabarkan dalam 4 tahapan sesuai dengan tahapan di siklus, yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi ya. Bagaimana pembagian
bagiannya lagi di subbab ini bisa dicontohkan seperti ini. Jadi perencanaan tindakan untuk siklus 1, kemudian yang kedua pelaksanaan tindakan untuk siklus 1 dipecah lagi ya, diurai lagi menjadi sub-subnya, yaitu siklus 1 pertemuan 1, siklus 1 pertemuan 2 ya, kemudian hasil belajar siklus 1 ya, karena nanti akan ada hasil belajar di akhir siklus, masukkan di bagian ini. Kemudian bagaimana pengamatan, bagaimana di refleksi. Kita lihat di perencanaan tindakan Bapak Ibu ya. Perencanaan tindakan silakan uraikan secara jelas apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, persiapan apa yang sudah dilakukan, apa saja yang disiapkan pada siklus 1 sesuai dengan memang yang sudah terlaksana. Kalau di proposal atau di rencana di bagian bab 3 itu masih sebatas rencana yang dilaksanakan, tapi kalau di sini sudah real apa saja secara detail, sebutkan perencanaannya seperti apa. Kemudian di pelaksanaan tindakan, karena kita pecah lagi siklus penjelasannya, itu siklus 1 pertemuan 1, siklus 1 pertemuan 2, dan hasil belajar siklus 1. Di siklus 1 pertemuan 1 ya, karena siklus 1 pertemuan 1 itu berkaitan dengan proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu pasti akan ada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Uraikan di sana seperti bagaimana keberlangsungan proses pembelajaran dari awal pendahuluan sampai di kegiatan penutupnya. Jangan lupa sebutkan hari, tanggal pelaksanaan pertemuan, setiap pertemuan pada jam berapa atau pukul berapa ya. Jadi jelas supaya tergambar, oh ternyata siklus 1 pertemuan 1 dilaksanakan kapan, kegiatannya seperti ini, uraiannya dari awal dan sampai kegiatan penutupnya. Sama siklus 1 pertemuan 2 ceritakan juga secara lengkap kapan dilaksanakannya. Kemudian untuk data hasil belajar siklus 1, tampilkan data hasil belajar untuk di akhir siklus 1 berdasarkan hasil olahan data yang sudah Bapak Ibu buat rekap. Sajikan tabelnya, sajikan grafiknya untuk hasil di akhir siklus 1. Masukkan di sini Bapak Ibu ya. Kemudian untuk pengamatan, apa saja yang perlu dinarasikan di sini atau dideskripsikan di sini. Jadi ceritakan secara sistematis ya, mengikuti indikator-indikator yang termuat di lembar pengamatan yang Bapak Ibu gunakan sebagai panduan pengamatan. Jadi bagaimana keterlaksanaan proses pembelajaran, kesesuaiannya dengan RPP atau rencana pembelajaran yang sudah dibuat. Tahap yang berikutnya adalah refleksi. Apa saja yang mesti diuraikan di sini itu adalah bagaimana pencermatan Bapak Ibu bersama guru kolaborator, hasil diskusi Bapak Ibu ya. Di sini sampaikan secara jelas apa saja hambatannya, apa saja keberhasilan sudah dicapai, ceritakan secara lengkap pada bagian refleksi. Kemudian apa rekomendasi saran penyempurnaan untuk perbaikan di siklus kedua atau siklus berikutnya, sampaikan pada bagian ini Bapak Ibu ya. Nah itu jadi untuk penjelasan untuk hasil deskripsi siklus 1. Bagaimana untuk hasil deskripsi siklus 2, itu sama dengan subbab di hasil deskripsi siklus 1. Caranya sama, tapi sesuaikan dengan hasil perolehan di siklus kedua. Kemudian subbab yang terakhir di bab 4 ini adalah diskusi hasil penelitian ya. Kalau di penelitian lain ini sebenarnya setara dengan bagian pembahasan hasil penelitian. Nah, di sini karena tadi sudah dijelaskan bagaimana deskripsi di kondisi awal, kemudian bagaimana di siklus 1, kemudian di siklus kedua, pada bagian subbab ini kita coba melihat, menganalisis, membandingkan antara per siklus tersebut dari kondisi awal ke siklus 1 ke siklus kedua. Jadi mulai dari uraian pertama bagaimana peningkatan yang terlihat di kondisi awal ke siklus 1. Narasikan secara jelas, sajikan atau dukung dengan tampilan tabel.
Kalau tadi di deskripsi siklus 1 khusus datanya hanya data hasil siklus 1 ya. Kalau di sini pada bagian ini tampilkan dalam 2 kolom yang dibandingkan. Kolom pertama itu menampilkan data di kondisi awal, kolom kedua itu menampilkan data di siklus 1 supaya bisa dilihat perbandingannya, peningkatannya berapa besar ya. Itu silakan diulas, tambahkan narasi penjelasannya supaya enak dibaca oleh pembaca. Kemudian setelah membandingkan kondisi awal ke siklus 1, ulasan berikutnya adalah bagaimana perbandingan atau peningkatan dari siklus 1 ke siklus kedua. Narasikan secara jelas, tampilkan dalam bentuk tabel pembanding antara data di siklus 1 dengan data di siklus kedua ya. Itu Bapak Ibu. Dan terakhir itu dilihat bagaimana kondisi awal siklus 1, siklus kedua. Jadi sediakan 3 kolom supaya terlihat dari awal sampai di akhir siklus terakhir bagaimana datanya, bagaimana peningkatan akan bisa terbaca secara jelas di tabel tersebut. Dan silakan Bapak Ibu ulas, narasikan secara detail juga. Seperti itu ya. Jadi ini penting yang perlu dituangkan dalam bagian diskusi hasil penelitian. Setelah bab 4, kita masuk pada bab 5, simpulan dan saran. Sesuai dengan teori pada umumnya, simpulan di sini mesti menjawab dari rumusan masalah. Jika rumusan masalah ada 2, berarti simpulannya ada 2. Jika rumusan masalah ada 3, berarti simpulannya ada 3. Komponen yang ketiga, yang terakhir dari laporan hasil PTK itu adalah bagian penunjang. Bagian penunjang ini mulai dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Daftar pustaka silakan penulisannya ya. Bagaimana penulisan daftar pustaka pada umumnya dan sebaiknya ya. Itu biasanya dituliskan siapa pengarangnya, tahunnya, kemudian judul rujukannya, kota penerbit, kota penerbit dan penerbit ya. Silakan sesuaikan apakah dalam bentuk buku atau jurnal atau hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis ataukah yang lain. Silakan sesuaikan bagaimana penulisannya. Disusun sesuai dengan urutan abjad ya Bapak Ibu, dari tahun yang tertua sampai ke yang terbaru. Kemudian untuk lampiran, nah ini juga bagian yang penting. Meskipun ini bagian yang menunjang atau penunjang, tapi ini juga menjadi penting yang nanti menjadi bagian cek kelengkapan dari PTK. Jadi bukti bahwa memang PTK ini benar-benar dilaksanakan, ini akan dilihat dari lampiran-lampiran yang Bapak Ibu sajikan di bagian ini ya. Apa saja yang perlu Bapak Ibu lampirkan di lampiran PTK, di lampiran-lampiran itu mulai dari RPP setiap pertemuan di setiap siklus, kemudian instrumen penelitian yang Bapak Ibu gunakan ya, contoh isian instrumen, kemudian contoh isian hasil kerja peserta didik, kemudian rekap data hasil siklus, hasil setiap siklus, kemudian foto-foto dokumentasi kegiatan proses pembelajaran setiap pertemuan. Jangan lupa, jangan hanya tampilkan foto, tetapi berikan deskripsi penjelasan di bawahnya. Ini kegiatan pada saat apa, apakah dari proses pembelajaran, apakah pada saat kegiatan refleksi, diskusi bersama guru kolaborator, dan seterusnya. Silakan berikan penjelasan yang jelas di bawah foto yang Bapak Ibu berikan atau tampilkan di dokumentasi proses pembelajaran. Kemudian jangan lupa daftar hadir peserta didik ya. Jika pada pertemuan klasikal itu ada sekian anak yang hadir, silakan untuk tanda tangan daftar hadir, dan ini lampirkan untuk setiap pertemuan, harus ada bukti fisiknya. Kemudian karena kita ber-PTK pasti ada surat permohonan izin untuk melakukan penelitian. Silakan lampirkan di sini. Setelah Bapak Ibu mengajukan permohonan, tentunya akan keluar surat izin penelitian, lampirkan juga di sini. Kemudian jangan lupa, karena salah satu syarat PTK Bapak Ibu bisa diakui ya,
bisa dinilai angka kreditnya itu dengan mensyaratkan mesti diseminarkan, berarti bukti fisik dari seminar itu adalah adanya berita acara seminar dan daftar hadir peserta seminar. Silakan tampilkan di sini. Kemudian satu lagi yang mesti atau jangan lupa Bapak Ibu juga lakukan setelah diseminarkan, direvisi, dibendel lengkap, satu simpan di sekolah, di perpustakaan sekolah atau madrasah. Silakan mintakan keterangan dari petugas perpustakaan bahwa memang laporan PTK Bapak Ibu menjadi salah satu koleksi perpustakaan sekolah atau madrasah. Surat keterangan tersebut lampirkan di sini. Terkadang ada yang melampirkan pada bagian lampiran di bagian bawah, atau ada yang melampirkannya di bagian depan ya, di setelah cover gitu. Silakan Bapak Ibu atur. Yang jelas ini komponen-komponen minimal yang mesti termuat di dalam laporan PTK Bapak Ibu. Mudah-mudahan dari penjelasan ini Bapak Ibu bisa memahami apa saja komponen yang harus termuat dalam laporan PTK, bagaimana sistematikanya, yang mana kita merujuk pada buku 4 dan buku 5 pedoman kegiatan PKB dan angka kreditnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa secara jelas menuangkan laporan hasil PTK Bapak Ibu dengan sistematika yang sesuai dengan ketentuan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mempraktekannya dan ternyata tidak sulit menyusun laporan hasil PTK karena langkah per langkah sudah kita kerjakan, hanya sekarang tinggal membuat narasi atau deskripsinya untuk bisa memberikan dalam bentuk tertulis laporannya, seperti itu. Demikian penjelasan saya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.